Beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba saja portal terbuka. Banyak monster muncul dan banyak juga manusia yang menjadi awakener. Manga ini bercerita tentang kisah MC yang bernama Ichinose Ikoma. Di saat ia awaken, ia memilih kelas Thief. Awalnya, kelas ini adalah kelas yang paling kuat. Dan berkat itu, Ikoma mampu menembus daftar ranker dan menjadi ranker kelas S. Namun, setelah bertahun-tahun, kelas Thief ini mencapai batas perkembangan. Begitu juga dengan Ikoma. Bahkan, ia sampai di-kick dari partinya seluruh. Hidupnya hancur. Dan pada suatu hari di kota sedang diserang oleh naga. Saat itu, para ranker lain sedang dikirim di luar negeri. Ikoma hanya sendirian. Ikoma pun memberanikan diri untuk melawannya. Namun, ya jelas, semua serangannya tak mampu menggores sedikit pun. Naga itu bukan tandingan Ikoma seluruh. Tapi secara ajaib, berkat senjatanya, Ikoma berhasil mencuri item langka dari naga itu. Berkat item ini, ia punya kesempatan untuk kembali ke 10 tahun yang lalu. Dikarenakan nyawanya sudah di ujung tanduk. Gaskan saja ya kan, Ikoma pun menggunakan item tadi untuk mengulang waktu. Dan benar saja, kini Ikoma terbangun di kamarnya yang dulu. Melihat waktu di HP-nya, Ikoma masih tak percaya. Ia benar-benar kembali ke 10 tahun yang lalu. Kini, di status window milik Ikoma, hanya tertera namanya saja. Ia belum mendaftarkan kelasnya. Mantap seluruh. Dengan senyum bahagianya, Ikoma yakin dengan kesempatannya kali ini, ia akan menjadi ranker terkuat. Makanya sekarang, Ikoma lagi nyusun strategi seluruh buat ke depannya. Karena bisa dibilang, Ikoma punya kekuatan yang diinginkan oleh semua orang. Apa itu? Yaps, itu adalah informasi masa depan. Kalau Ikoma bisa memanfaatkan informasi yang ia tahu, maka ia akan lebih mudah menghasilkan XP serta memonopoli semuanya. Mantep bukan? Tapi sebelum itu, Ikoma harus terlebih dahulu mendapatkan kelasnya. Ia harus mencapai level 10 untuk bisa memilih kelas lur. Langsung gaskan ke dungeon level rendah. Awalnya, Ikoma berniat solo lur. Tapi tiba-tiba, di saat ia bertemu goblin, ada orang yang main nyerobot aja. Ohara Kenji. Ia mengira Ikoma sedang kesulitan. Makanya, tadi ia bermaksud membantu Ikoma lur. Tugasnya di sini adalah melindungi pemula yang masuk ke dalam dungeon. Ohara Kenji ini dikenal sebagai Kang Tutor. Ya, jadi begini deh. Mau nggak mau, Ikoma harus ngikut seluruh. Lawong Ohara-san ini selalu nempel kepada Ikoma. Dan waktu pun berlalu. Setelah mengalahkan beberapa goblin, Ikoma akhirnya mencapai level 10. Melihat kemampuan Ikoma, Ohara-san ini pun memujinya. Kau kuat, Ikoma. Mungkin kau bisa jadi ranker nanti. Belum tahu dia, Slur. Ikoma ini kan pernah mencapai rank S, Slur. Sekarang saatnya Ikoma untuk memilih kelas. Biasanya, orang-orang memilih kelas berdasarkan skill dan stat yang telah diperoleh. Skill ini nantinya bisa dibuka dengan menggunakan skill point di stat tertentu. Melihat cara bertarung Ikoma tadi, Ohara-san merekomendasikan untuk jadi Thief saja. Jelaslah, Ikoma nggak akan mau. Bila sekarang Thief itu istimewa, di masa depan hanya akan jadi sampah. Setelah berpikir matang-matang, Ikoma pun memutuskan. Ia menambahkan 5 SP ke dalam Fall Resistant. Dengan begitu, Ikoma bisa mengurangi damage jatuh dari tempat tinggi serta damage dari sihir gravitasi. Melihatnya, Ohara-san pun auto terkejut. Saat ini, skill resist itu tidak berguna. Apalagi Ikoma memilihnya di Fall Resist.
Apa kau fobia ketinggian? Ucap Ohara Kenji. Tapi Ikoma mana peduli ya guys ya. Bodoh amat lah. Ikoma terus menggunakan SP-nya ke start fall resistant. Ohara-san pun sampai tak habis pikir dengan Ikoma. Dengan invest SP ke resist, biasanya Awakener akan mendapatkan dua pilihan, antara jadi kelas Wardman dan kelas Villager. Tapi bukan itu seluruh tujuan dari Ikoma. Berkat invest SP-nya tadi, satu kelas rahasia pun muncul. Gravity User. Kelas ini hanya muncul jika Awakener menaruh semua SP yang telah dikumpulkannya sampai di level 10 digunakan pada fall resistance semua. Dulu, untuk mendapatkannya sangat susah. Bahkan setelah didapatkan, tidak ada yang bisa menggunakan kelas ini seluruh. Dan akhirnya kelas Gravity pun terlupakan. Tapi, berkat pengalaman Ikoma, ia tahu kelas Gravity User ini adalah kelas ter-OP seluruh. Jelas dong, Ikoma pun memilihnya. Setelah memilih kelas ini, Ikoma mendapatkan skill Gravity Magic dan Gravity Manipulation. Ikoma sumringah. Ini adalah kelas yang ia impi-impikan. Dengan kelas ini, ia pasti bisa jadi ranker teratas. Di sini, Ohara-san pun memberitahu Ikoma, kelas sihir itu tidak bagus karena Magician itu rentan. Sekarang ini, tingkat kematian Magic User sangat tinggi seluruh. Ohara-san pun menyarankan Ikoma untuk nyerah aja. Tak lama kemudian, suara teriakan terdengar. Teriakan tadi berasal dari pemula karena munculnya monster goblin Redcap. Redcap ini adalah monster langka seluruh. Kemungkinan munculnya sangat rendah. Melihat munculnya Redcap ini, Ohara-san pun auto getar-getir. Kok bisa sih monster level tinggi muncul di sini? Ia pun menyelamatkan pemula tadi dan kabur seluruh. Tapi ia sadar, hanya ada para newbie di sini. Jika ia kabur, maka para newbie ini bisa moka. Makanya ia pun memilih untuk melawan Redcap saja. Ohara-san nampak kepayahan melawan Redcap. Melihatnya, Ikoma pun heran. Bila berdasar level, seharusnya mudah bagi Ohara-san untuk mengalahkan Redcap. Namun kenyataannya, Ohara-san jelas tidak terbiasa melawan musuh yang sedikit lebih kuat seluruh. Merasa kepayahan, Ohara-san pun meminta bantuan. Namun siap, para newbie yang ia tolong nggak ada yang berani seluruh. Ikoma pun awalnya juga ragu. Nggak mungkin kan Ikoma bisa lawan tuh Redcap dengan levelnya sekarang. Jika Ikoma terkena sekali serangan saja, udah pasti wassalam dia seluruh. Namun, karena mengingat Ohara-san yang begitu baik kepadanya, Ikoma pun membulatkan tekadnya. Ikoma pun join the fight. Melihat Ikoma mendekat, Ohara-san melarangnya. Kelas Magic itu rentan. Tapi Ikoma cuek saja. Tujuannya di regresi kali ini untuk jadi lebih kuat. Kalau lawan Redcap kampret ini dia ciut, percuma ya kan bila Ikoma dapat kelas OP ini. Mumpung ada musuh kuat, sekalian aja buat ngetes se-OP apa sih skill-skill yang ia dapatkan. Nah, gitu dong. Ini baru MC. Karena ada lawan yang lebih lemah, sifat dari Goblin auto kumat. Ia langsung meninggalkan Ohara untuk mengincar Ikoma. Biasanya sih, kelas Magic itu butuh kerjasama dari orang lain. Tapi, beda untuk kelas Gravity User ini seluruh. Berkat semua skill-skillnya, Ikoma dengan mudah mengatasi serangan-serangan dari Redcap. Selain itu, berkat skillnya sekarang, ia juga bisa membaca gerakan serangan dari musuhnya. Jelas dong, dengan berbagai pengalaman pertempurannya, Ikoma bisa menebas Redcap tadi. Redcap pun terluka. Ohara-san terperangah. Ia masih tak percaya bila kelas Magic bisa melukai Redcap. Ikoma terdiam. Jelas dong, Ohara pun bingung. Apa yang Ikoma lakukan sekarang?
Kemudian ia pun sadar. Dengan cepat, Ohara-san maju. Kini, perhatian Redcap tertuju pada Ohara-san, seluruh. Nah, pas banget. Ikoma pun merapalkan skill Gravity Binding. Redcap tak bisa bergerak. Sekarang waktunya Ohara-san untuk melakukan final damage. Matilah. Redcap pun tewas, lur. Melihat kemampuan Ikoma, semua newbie terkesan. Ohara-san pun begitu, lur. Ikoma itu pasti adalah seorang jenius. Tapi sekarang Ikoma itu hanya sebatas newbie, lur. Ya pasti dong, ia kehabisan mana sekarang. Kelas Gravity User ini sangat boros akan mana. Untuk jalan pun Ikoma kesulitan. Makanya Ohara pun menggendongnya keluar. Berkat Ikoma, kini Ohara pun punya tujuan baru. Selama ini ia selalu takut, lur. Makanya Ohara-san hanya memburu di dungeon level rendah saja. Tapi kini berkat Ikoma, ia sudah mantap untuk melangkah maju. Kang Tutorial kini telah lulus dari tutorial, lur. Amanat yang bisa kita dapat, jangan takut keluar dari zona nyaman ya guys ya. Waktu pun berlalu. Sekarang di gedung manajemen para Awakener, Ikoma telah menyelesaikan pemeriksaan skill gravitasinya, lur. Sekarang ia tinggal leveling saja. Namun, jika ia sendiri, pastilah pihak manajemen akan melarangnya, bukan? Ikoma butuh party sekarang, lur. Ikoma pun menanyakan, apakah ada party yang mau menampungnya? Di sini, si admin agak bingung, lur. Ia nggak enak ngomong ke Ikoma bila sangat sulit untuk menemukan party yang bisa dimasuki Ikoma. Ya tahu sendiri kan, saat ini kelas match itu sangat-sangat dikucilkan. Apalagi Ikoma ini kelasnya langka dan super sulit untuk digunakan. Ikoma tahu, lur, akan jadi seperti ini. Tapi ia tak menyangka bila akan separah ini. Ikoma terus meyakinkan si admin sekarang. Tak lama kemudian, ada orang yang datang. Utsunomiya Sho. Ia adalah ketua party dari Thunder Knight. Melihat komposisi partinya, Ikoma sekarang heran. Kok bisa semuanya adalah user serangan jarak dekat? Tapi dengan nada tengilnya Sho menjawab, ya haruslah jarak dekat. Kelas jarak jauh macam Magic itu hanyalah bagi orang pengejut. Takut ya mendekati para monster. So, kasihan pada Ikoma, lur. Ia mengira bila Ikoma salah memilih kelas, lur. Menurutnya, Ikoma itu tidak beruntung. Beda dengan dirinya. Sho ini punya kelas langka. Nama kelasnya sama dengan nama partinya, lur. Thunder Knight. Sho pun memamerkan kebolehannya. Kelas Thunder Knight ini adalah kelas dengan stat tinggi dan skill yang mantap, seluruh. Melihat demonstrasi Sho, semua orang auto terkesan. Karenanya Sho semakin tengil, seluruh. Ia terus-menerus merendahkan Ikoma. Tidakkah menurutmu kau hanya akan jadi beban? Ucap Sho. Memang benar, seluruh. Kelas Thunder Knight ini OP. Tapi hanya untuk masa sekarang doang. Kelas ini punya kelemahan bila melawan musuh yang cepat. Apalagi kalau lawan musuh yang punya atribut petir juga. Intinya sih, kelas ini kurang, seluruh. Sekarang, semua orang setuju dengan Sho. Ikoma itu cuma akan jadi beban di party. Semua orang iri kepada Sho. Andaikan saja mereka bisa mendapatkan kelas seperti itu. Melihat suasananya keruh, si admin pun menegur Sho, seluruh. Ia sudah keterlaluan merendahkan Ikoma. Tapi Ikoma pun gak masalah. Karena sudah begini, ya wes lah, solo pun jadi. Lagi pula, sekarang ini adalah masa awal bencana. Jadi Ikoma rasa ia masih mampu kok untuk solo. Dengan solo, akan jadi lebih cepat Ikoma berkembang dan mendapatkan berbagai achievement juga, bukan? Jadi nantinya, Ikoma bisa mendapatkan skill dan stat yang mencolok untuk menjadi ranker teratas. Sembari mengabaikan ocehan gak penting dari Sho.
Ikoma pun cabut seluruh. Ikoma sekarang menuju ke ruang referensi. Ia butuh mencari dungeon mana yang pas untuk levelnya sekarang. Merujuk pada buku, Ikoma pun memutuskan dungeon yang paling pas adalah di portal level 25 seluruh. Itu adalah dungeon patung baru. Monster yang ada di dalam sana merupakan patung knight yang lambat dan mudah untuk dilawan. Dungeon ini merupakan jenis dungeon yang telah dikendalikan. Jadi, Awakener bisa keluar tanpa perlu menyelesaikan dungeonnya. Jadi, gaskan seluruh OTW ke dungeon ya guys ya. Memang, terlalu beresiko bagi Ikoma untuk memasuki dungeon level 25 seluruh. Tapi, kalau nggak gini, nggak bisa cepat naik levelnya kan? Jadi, mengambil resiko itu perlu seluruh. Setelah memasuki dungeon, patung-patung yang dilewati Ikoma pun kini mulai bergerak. Patung ini pun menyerang. Tentu gampang bagi Ikoma seluruh buat ngehindar ya kan? Ikoma menggunakan Gravity Moiety. Ikoma menebas patung kampret ini. Dikarenakan level Ikoma yang masih rendah, damage-nya masih kurang seluruh. Patungnya pun maju. Aslinya, Ikoma bisa menang perlahan. Tapi, ia mau bereksperimen sekarang. Dengan Gravity Moiety, Ikoma jadi bisa membaca serangan patung tadi. Lalu, dengan Double Gravity, Ikoma berhasil menembus patungnya seluruh. Easy banget. Berkat mengalahkan patung itu, Ikoma langsung naik ke level 16. Mantep bukan? Langsung naik 4 level seluruh. Ikoma pun menaikkan Gravity Manipulation ke level 2. Berkat itu, sekarang selain bisa memanipulasi gaya gravitasi, Ikoma sekarang juga bisa memanipulasi arah gravitasi pada dirinya sendiri. Tujuannya sekarang sudah selesai. Ia sudah mendapatkan inti monster. Ia sekarang bisa kembali seluruh. Namun, mananya masih sisa. Mubazir bukan kalau nggak digunain. Jadi, Ikoma memilih untuk lanjut saja seluruh. Sementara itu, kini party Thunder Knight juga ada di dalam dungeon patung seluruh. Dengan Lightning Strike-nya, gampang bagi Sho untuk menghancurkan patungnya. Melihat skill menakjubkan tadi, semua temannya pun kagum kepada Sho. Tambah jumawa ya kan si kampret ini. Kita harus pergi ke dungeon yang lebih tinggi. Mudah banget cok di sini, ucap Sho. Dan omongan Sho pun dikabulkan. Kini terdengar langkah kaki yang besar seluruh. Sho sudah bersiap buat ngebantai-bantai. Kini patung knight level 30 pun muncul. Anggota partinya auto ketar-ketir sekarang. Tapi Sho malah sumringah seluruh. Akhirnya, ada musuh kuat yang bisa ia lawan. Sho yakin mereka bisa mengalahkan patung itu. Patung pun menyerang. Melihat serangan itu, anggota party ragu buat ngelawan seluruh. Tapi Sho masih pede. Itu kan cuma patung. Sho pun menyerang seluruh. Namun, serangannya hanya bisa menggores saja. Mulai panik nih si kampret. Sho pun menggunakan skillnya. Namun, tebasan dari patung malah mengenai Sho sekarang. Perbedaan level kami cuma beberapa. Tapi, apa-apaan kekuatan itu? Nah loh, dikasih yang kuat malah langsung kena mental dia seluruh. Terlebih lagi, kini satu persatu partinya telah dikalahkan. Sho sendirian sekarang. Kenapa jadi begini? Patung tadi pun perlahan mendekat. Sho tak mau nyerah seluruh. Ia pun menggunakan skill terkuatnya, Lightning Strike. Haha, nggak mempan seluruh serangan tadi. Patung ini punya ketahanan atribut petir. Kini pedang Sho malah dipatahkan. Melihat pedangnya tadi patah, ia hanya bisa pasrah. Cuma bisa nangis lur dia sekarang. Ia nggak mau mati di sini. Ia bersujud meminta ampun. Di saat patung akan menebas,
sang pahlawan pun muncul. Dengan skillnya, Ikoma pun menyerang. Namun, nggak berasa ya kan? Melihat Ikoma datang, Sho malah meminta Ikoma kabur saja. Ikoma nggak bakal mampu mengalahkan patung itu. Sungguh tak tahu diuntung bukan? Ditolong malah gitu seluruh. Tapi, ada benernya juga omongan dari si Sho. Level Ikoma terpaut jauh dengan level patung kampret ini seluruh. Tapi, ya bodoh amat. Gaskan saja. Dengan Gravity Moiety, Ikoma bisa menghindar. Dengan cepat, Ikoma ada di atas. Lalu, ia menebas pala patung kampret ini, seluruh. Sho terperangah. Apa kau bercanda? Ikoma mampu melawan monster itu. Bagaimana bisa newbie seperti itu? Ikoma pun kini berpikir, seluruh. Kecepatan dari patung ini bisa ia atasi. Masalahnya adalah Ikoma sekarang ini belum bisa melakukan damage. Terlebih lagi, mana Ikoma tak mampu bertahan lama. Jadi, Ikoma harus secepatnya ngalahin patung kampret ini. Ikoma terus-terusan bisa menghindar dari semua serangan. Lalu kini, Ikoma menggunakan Gravity Inverse. Gravitasi Ikoma terbalik seluruh. Dengan ketinggian ini, Ikoma yakin ia pasti bisa melakukan serangan fatal. Ikoma meluncur dengan double gravity dan menaikkan kecepatan meluncurnya. Dengan Meteor Slash, Ikoma berhasil seluruh. Gigi ya kan? Berkat itu, Ikoma kini level 23 seluruh. Ikoma masih tak menyangka ia benar-benar berhasil. Tapi kini mananya habis. Untung saja ia punya full resist seluruh. Jadi, ia bisa mengurangi dampak dari penggunaan sihir gravitasinya. Melihat kemampuan Ikoma tadi, Sho masih tak bisa mencerna apa yang telah ia lihat. Itu gila. Makanya, seluruh, jangan terlalu cepat menilai orang. Kini, setelah kembali ke manajemen Awakener, si admin dibuat terkejut karena Ikoma berhasil mengalahkan monster level 30. Awalnya, ia nggak percaya, seluruh. Tapi, karena Ikoma menunjukkan inti monster level 30, jadi tidak ada keraguan lagi. Tak lama kemudian, Sho pun datang menemui Ikoma. Ia mengajak Ikoma untuk join ke partinya, seluruh. Hal ini jelas mengundang massa, karena Pati Thunder Knight merekrut seorang newbie. Tapi, Ikoma menolaknya, seluruh. Buat apa ya kan gabung sama party beban? Mending solo aja. Rasain gak tuh? Rencana Ikoma, sembari menunggu ia menemukan party yang solid, mending tetap solo ya kan? Dengan begitu, ia bisa dengan cepat naik level seluruh. Terlebih, sebentar lagi adalah waktu di mana Dungeon Crazy Dream Theater akan muncul seluruh. Di situ, terdapat drop item yang broken. Ikoma masih ingat keributan yang terjadi akibat item itu. Makanya sekarang, Ikoma harus menyusun strategi terbaiknya seluruh untuk mendapatkan item broken tadi. Amanat chapter kali ini, jangan suka ngerendahin orang lain seluruh. Karena kita nggak pernah tahu ya kan, mungkin kedepannya orang yang kita rendahkan adalah satu-satunya orang yang bisa menolong kita. Oke seluruh? Setelah beberapa waktu, kini di gedung manajemen Awakener, Ikoma lagi-lagi membuat si admin keheranan seluruh. Meskipun solo, Ikoma jarahannya banyak banget. Apalagi, Ikoma kini meminta untuk kenaikan ranknya. Kecepatan leveling Ikoma sungguh di luar nalar. Belum pernah terjadi sebelumnya orang leveling secepat Ikoma. Apakah memang se-OP itu kelas Gravity User ya? Gumam si admin. Ya jelas lur, semua itu karena pengalaman Ikoma. Ia tak boleh santai-santai sekarang. Masih banyak yang harus ia capai. Kedepannya, masih banyak portal dungeon berlevel tinggi yang akan bermunculan. Ikoma butuh cepat-cepat naik rank supaya ia bisa memasuki dungeon-dungeon kedepannya. Apalagi dengan dungeon yang akan segera muncul dalam waktu dekat. Yaps, itu adalah dungeon Crazy Dream Theater yang diincar-incar Ikoma. Ikoma harus ke sana untuk mendapatkan item Broken Slough.
Dulu sebelum regresi, orang yang memiliki item tadi mendapatkan peningkatan kekuatan yang instan. Orang itu merupakan kriminal yang membunuh sesama Awakeners, Lur. Bagaimanapun caranya, Ikoma mau menghentikan orang itu. Masalahnya, untuk mendapatkan item broken itu, Ikoma perlu party sekarang. Akan lebih mudah ya kan bila ada yang membantu. Tapi, ya jangan banyak-banyak juga. Cukup dikit aja, tapi saling melengkapi. Kayak temen gitu, Lur. Nggak perlu banyak, yang penting solid ya kan? Tapi, punya banyak temen juga nggak apa-apa sih. Terserah kalian saja. So, waktunya Ikoma untuk menemukan anggota partinya, Lur. Dan tentu saja, nggak mudah ya kan menemukan party. Di satu sisi, kelas milik Ikoma itu dianggap gak guna. Dan di sisi yang lainnya, Ikoma terlalu memilih-milih buat partian, Lur. Setelah mengunjungi beberapa tempat, hasilnya masih nihil. Dan kini, sampailah Ikoma di tempat terakhir. Saat ia masuk, ia disambut oleh pertikaian party lain, Lur. Satsuki dibuang oleh Aoi dari partinya karena ia nggak guna. Jelas dong, Ikoma merasa dejavu. Aslinya, Ikoma nggak tegas, Lur. Tapi mau gimana lagi ya kan? Masih banyak hal yang harus dilakukan daripada ngurusin masalah orang lain. Tapi saat mendengar Aoi berkata bila kelas Shaman Satsuki adalah sampah, Ikoma menghentikan langkahnya. Hah? Shaman? Itu kelas bagus, Lur. Seharusnya Shaman itu punya kompatibilitas yang bagus dengan kelas Gravity User. Klop, Lur, Satsuki dan Ikoma. Selain itu, kelas Shaman sangat berguna dalam menaklukkan dungeon Crazy Dream Theater. Lalu gini, melihat Ikoma yang sedari tadi melihat pertikaian partinya, Aoi auto sewot, Lur. Apa yang kau lihat, ha? Ini bukanlah pameran, tahu? Anjir, galak amat, Neng. Tapi, di saat Ikoma memperkenalkan dirinya dan memperlihatkan ranknya, sikap Bitch 1 ini langsung berubah 180 derajat, Lur. Saat Ikoma bilang ia sedang mencari party, dengan sikap sok manisnya, Aoi menawarkan bergabung di partinya. Pede banget nih cewek, Lur. Padahal, Ikoma sekarang malah menghampiri Satsuki dan mengajak Satsuki untuk party bareng. Jelas dong, tengsin si Aoi, Lur. Ia mulai menjelek-jelekan kemampuan Satsuki. Dikarenakan bacotan dari Aoi tadi, Satsuki sekarang makin minder. Namun dengan gentlenya, Ikoma meyakinkan Satsuki, Lur. Dan akhirnya, Satsuki pun auto meleot ya guys ya. Ia setuju bergabung dengan Ikoma. Jelaslah, hal ini membuat Aoi makin emosi. Shaman itu nggak guna. Jangan nyesel nanti ya. Tapi Ikoma mana peduli ya kan? Lebih baik mereka cabut aja. Dan dengan begini, satu slot party sudah diisi, Lur. Mantep. Kini di cafe. Setelah berkenalan satu sama lain, Ikoma menjelaskan kepada Satsuki tentang dungeon yang akan mereka masuki, Lur. Apalagi kalau bukan Crazy Dream Theater. Dungeon itu memiliki rekomendasi level 30, Lur. Dungeon ini berbeda dengan dungeon biasanya. Sangat sedikit informasi dari dungeon itu, Lur. Satsuki jelas khawatir dong. Lawang levelnya aja masih 16 loh. Apalagi Satsuki masih dalam bayang-bayang, Lur. Kelasnya itu sampah. Ikoma pun meyakinkan Satsuki. Kita berdua pasti bisa menaklukkan dungeon itu, ucap Ikoma, Lur. Kepedean Ikoma itu jelas ada alasannya. Karena dulu Ikoma membaca banyak catatan informasi dari dungeon-dungeon, termasuk juga dungeon Dream Theater itu. Percayalah padaku, ucap Ikoma. Mendengarnya, Satsuki pun senang, Lur. Mungkin terlalu banyak dibully dia, Lur. Jadi sekali dibaikin, auto takluk dia. Tapi Satsuki sadar, bagaimana cara Ikoma tahu tentang informasi dungeon yang akan muncul? Bukankah tidak ada informasi macam itu? Nah loh, di sini Ikoma beralibi, Lur, bila ia mendapatkan info itu dari item langka. Untung saja, HP Satsuki berdering di saat yang tepat. Jadi, Ikoma nggak perlu jelasin detailnya.
Dan ternyata itu adalah notif munculnya dungeon baru, Slur. Dungeon itu ada di Murakyo, dekat banget dengan wilayah mereka sekarang. Pas banget ya kan? Ikoma pun mengajak Satsuki buat ke sana besok. Dan keesokan harinya, mereka sampai di daerah dungeon, Slur. Terlebih dahulu mereka meminta informasi yang telah dikumpulkan oleh staf Biro Anti-Demon. Staf ini mengingatkan agar Ikoma dan Satsuki berhati-hati, karena tingkat kematian di dalam dungeon ini sangat tinggi, Slur. Kemudian Ikoma dan Satsuki pun masuk. Di dalam dungeon, melihat Satsuki gelisah, Ikoma pun minta maaf, Slur. Ikoma menjelaskan bahwa ia akan berada di depan untuk melindungi Satsuki. Ya, saai si Ikoma. Auto salting seluruh Satsuki sekarang. Namun, Satsuki juga gak mau bila jadi beban. Jadi, jika Ikoma nanti butuh bantuan, Satsuki mau kok bila nanti dijadikan umpan. Ikoma pun bertanya, apakah Satsuki punya skill mana drain? Sedikit penjelasan, Slur, tentang mengapa Ikoma bertanya tentang mana drain. Mana drain itu adalah skill yang dapat mencuri mana dari targetnya. Skill ini sangat efektif untuk pertarungan jangka panjang. Ikoma sangat butuh, Slur. Tahu sendiri kan, mana gravity user itu boros banget. Mana drain ini bisa menggunakan mana curian tadi untuk disalurkan kepada sekutunya. Dengan begitu, Ikoma bisa bertarung tanpa khawatir akan kehilangan banyak mana, Slur. Jadi, bisa dibilang sama dengan SPBU berjalan ya guys ya. Di sini Satsuki pun menjawab, skill mana drain itu sangat lambat. Bukankah skill ini sampah ya? Masih banyak kok sihir yang lebih kuat. Ikoma mewajarkan bila Satsuki berkata kayak gitu, Slur. Kurang pengalaman dia ya kan? So, Ikoma pun menjelaskan strategi gelutnya. Ikoma akan mengagro musuh kepadanya. Ia akan membuka ruang jadi Satsuki nanti bisa menyerang. Dan sejauh ini kombinasi mereka berdua sangat efektif, Slur. Dengan mudahnya mereka mengalahkan Sirkus Bir level 26. Satsuki nggak nyangka ia bisa naik 3 level dengan cepat. Satsuki seneng banget sekarang. Melihat mood Satsuki yang membaik, Ikoma pun agak tenang, Slur. Ia rasa mereka bisa mengalahkan bos dungeon-nya. Sementara itu, orang yang dikhawatirkan Ikoma ternyata ia juga ada di dungeon ini, Slur. Saat ini, ia tengah membantai awakener lain, Zaibe Kaoru. Inilah villain pertama yang harus Ikoma hadapi nanti. Dan waktu pun berlalu. Setelah mengalahkan banyak monster, kini Ikoma sudah level 27, sedangkan Satsuki level 22. Semuanya berjalan sangat lancar. Sejauh ini mereka belum menemui kendala yang berarti, Lur. Yang jadi masalah paling yaitu mana. Satsuki menyarankan agar mereka kembali saja. Tapi buat apa mereka balik ya kan? Orang ada SPBU berjalan sekarang. Saatnya memakai mana drain, Lur. Pas banget. Noh, ada badut goblin. Dengan cepat Ikoma membekap goblin tadi. Satsuki pun menggunakan mana drain-nya. Setelah Satsuki selesai menyerap mana dari goblin, sekarang saatnya ia mentransfer mana tadi, Lur. Memang sih, mana Ikoma naiknya dikit banget. Cuma, kalau diulang terus, mayan juga bukan? Dengan mengalahkan monster dan menggunakan mana drain, kecepatan leveling mereka berdua makin meningkat, Lur. Satsuki sumringah. Levelnya naik banyak banget. Setelah itu mereka pun lanjut maju. Mereka kini telah sampai di depan gerbang ruangan bos. Ikoma yakin pasti semua orang akan terkejut karena dungeon bisa ditaklukkan hanya dalam waktu 2 hari saja. Palingan yang bikin lambat cuma Satsuki aja, Lur, yang kadang-kadang kumat takutnya. Untungnya Satsuki sekarang bisa pulih lagi. So, let's kill the boss. Setelah masuk, mereka dihadapkan dengan Mad Clown level 35. Ikoma tak sabar.
Sebentar lagi, ia bisa dapat item broken slur. Ikoma dan Satsuki siap bertempur. Tapi, mereka tak tahu. Kini di luar ruangan bos sudah ada Kaoru yang mengintai slur. Wah, bahaya ini cok. Kini, Ikoma pun maju. Walaupun Mad Clown menyerang, dengan Gravity Moiety-nya, Ikoma bisa menghindar dengan mudah slur. Kini, giliran Satsuki menyerang. Ia bermaksud menggunakan Mana Drain. Namun sial. Kini Satsuki malah dikejar. Ikoma menyuruh Satsuki jangan lari ke pojok slur. Lari aja ke tengah. Dan Mad Clown pun menggunakan gate-nya. Satsuki kini terancam slur. Ikoma berusaha mengejar. Dan untung saja, berkat itu, kini perhatian bos kembali tertuju kepada Ikoma. Dikarenakan bos kampret ini menggunakan gate mulu, Ikoma pun menggunakan inverse gravity-nya. Boom! Untung saja slur, berkat inverse gravity tadi, Ikoma bisa menghindar. Ikoma sudah tahu, benar, bila serangan Mad Clown ini kuat dan cepat. Jika mereka mendekatinya perlahan, maka mereka bisa jadi abu slur. Makanya sedari tadi, Ikoma cuma lari-lari buat ngehindar agar Satsuki bisa menggunakan Mana Drain-nya. Jelas, ada alasannya slur. Mad Clown ini punya kelemahan besar. Mad Clown hanya mengandalkan serangan dari skillnya. Jadi, saat mananya habis, itulah waktu di mana Ikoma bisa membantainya. Makanya slur, sekarang Satsuki lagi-lagi menggunakan Mana Drain kepada Mad Clown. Sialnya, Mad Clown ngincer Satsuki lagi. Satsuki kini ketar-ketir. Tapi, di saat Mad Clown menyerang, skillnya nggak muncul slur. Sesuai dugaan, Mad Clown kehabisan mana. So, waktunya beraksi ya guys ya. Merasa terancam, Mad Clown pun kabur. Tapi, tak semudah itu kawan. Ikoma melesat. Meteor Slash. Mamam gak tuh? Ikoma pun berhasil menundukkan Mad Clown sekarang. Satsuki menggunakan Shadow Ball-nya. Dan sebagai penutup, dengan double gravity-nya, Ikoma menebas Mad Clown slur. GG. Setelah berhasil mengalahkan Mad Clown, Ikoma naik ke level 30 slur. Dan yang lebih penting, di bekas mayat dari Mad Clown, kini muncul cahaya gemerlap. Akhirnya, item itu muncul slur. Crown Blade. Inilah item broken yang dicari-cari oleh Ikoma. Misi sukses slur. Ikoma akhirnya sudah mendapatkan Crown Blade. Item rengsi yang membuat geger semua orang dikala Ikoma belum regresi. Item ini memiliki efek plus 11 serangan slur. Dan yang bikin Ikoma tertarik adalah Crown Blade ini bisa mengurangi penggunaan mana slur. Udah punya SPBU berjalan, ditambah dengan senjata ini. Fix sih, makin OP si Ikoma. Melihat item itu dapat mendukung kelas Gravity User, Satsuki merasa terancam dong. Ia takut Ikoma nggak butuh lagi sama dia. Ia menganggap Crown Blade itu adalah saingannya slur. Gemoy banget kan si Satsuki? Satsuki pun menanyakan, apakah setelah ini Ikoma akan membuangnya? Ya jelas kagak slur. Kan Ikoma juga butuh SPBU berjalan. Kemudian kini Ikoma pun mulai mendistribusikan skill poinnya. Gravity Magic, Ikoma naikkan ke level 2 serta Gravity Manipulation ke level 3. Karenanya sekarang Ikoma mendapatkan skill baru, Super Gravity Orb. Lagi asik-asiknya mengecek status window-nya. Akhirnya, sang villain pun muncul slur. Kaoru kini memuji Ikoma. Oh, kau sudah menaklukkannya ya. Kau memanglah kuat. Ikoma seketika getar-getir. Kok bisa ia nggak sadar dengan keberadaan Kaoru? Apakah Kaoru memakai concealment untuk menyamarkan keberadaannya ya? Yang lebih bikin Ikoma heran adalah, kok bisa sih Kaoru ada di dalam dungeon ini bersama Ikoma?
Padahal dulu butuh waktu yang lama hanya untuk menaklukkan dungeon ini. Apa memang hanya kebetulan saja mereka ketemu? Tapi Ikoma pun sadar. Semua anggapannya salah. Kaoru pastinya sudah dari awal dalam dungeon ini. Ia selalu menunggu tim lain. Ketika tim lain kelelahan karena bertarung dengan bos, Kaoru tinggal membantai mereka. Licik banget bukan? Di sini Kaoru pun bertanya, apakah itu senjata dari bos? Boleh nggak sih pinjem bentar? Dan Ikoma pun mengiyakannya seluruh. Jelas dong, Kaoru sumringah. Dasar bodoh. Begitu aku menghabisi cowok itu, aku bisa bersenang-senang dengan gadis itu. Muahaha. Di saat Kaoru mendekat, Kaoru langsung menggunakan party trust-nya. Untung saja Ikoma berhasil menghindar. Gantian Ikoma seluruh yang menyerang. Tapi ya jelas, serangan Ikoma juga bisa dihindari. Kaoru itu sangat cepat seluruh. Lagian, level Ikoma sekarang terpaut jauh dengan level Kaoru. Apalagi kini, Ikoma harus bertarung sambil melindungi Satsuki. Sedikit saja Ikoma meleng, akan mudah bagi Kaoru untuk membunuh Satsuki sekarang. Ikoma sangat tidak diuntungkan seluruh. Kaoru pun maju lagi. Dengan Gravity Moiety-nya, Ikoma menahan serangannya. Pertarungan intens pun tersaji. Kaoru heran sekarang. Kok bisa pedang Ikoma nggak patah-patah? Apalagi Ikoma sekarang bisa membaca semua gerakannya. Kaoru tak percaya seluruh. Ia kesulitan melawan orang yang levelnya jauh lebih rendah. Ikoma kini bersyukur telah mendapatkan Clown Blade. Karenanya, ia jadi bisa mengimbangi Kaoru. Bila saja ia tak memakai Clown Blade, pasti mana Ikoma sekarang sudah habis. Kesel karena serangannya diimbangi, Kaoru pun menggunakan skill Poison Needle-nya. Sebuah jarum melesat ke arah Ikoma. Jelas, Ikoma tanpa kesulitan menangkis jurus tadi seluruh. Kemudian Ikoma pun balik menyerang. Sayang, serangannya hanya bisa menggores pipi saja. Kaoru tambah keheranan. Bagaimana bisa Ikoma menahan skillnya tadi? Pertarungan terus berlanjut. Dengan sedikit celah, Kaoru menggunakan party trust-nya lagi. Lihat Ikoma seluruh, santuy banget kan dia? Sangat mudah bagi Ikoma menggagalkan serangan Kaoru. Panik gak tuh Kaoru? Ikoma sudah mulai hafal seluruh dengan pola serangan Kaoru. Dengan pengalaman Ikoma, serangan-serangan Kaoru itu terlalu sederhana. Karena sedari tadi cuman bengong, Satsuki pun mulai beraksi. Ia menggunakan Shadow Ball-nya. Setelah terkena Shadow Ball tadi, kini Kaoru harus dihadapkan dengan tebasan Ikoma. Mamam. Kaoru menjerit. Sakit sekali. Kau menusuk mataku, sialan. Sejauh ini, Ikoma diunggulkan seluruh. Satu-satunya masalah sekarang adalah mana. Mana Ikoma kini kritis habis bertarung dengan bos tadi. Ia tak boleh berlama-lama lagi melawan Kaoru seluruh. Jadi, langsung gaskan. Ikoma pun maju lagi. Karena matanya yang satu pijet, semakin susah bagi Kaoru seluruh untuk melihat gerakan Ikoma. Apalagi, Ikoma selalu mengincar blind spot-nya. Tapi, Ikoma tak kunjung bisa mengalahkan Kaoru. Kaoru pun kini sadar. Ikoma sekarang terlihat terburu-buru. Kaoru sumringah. Ia melihat Ikoma kini mulai kehabisan tenaganya seluruh. Memang benar, Ikoma itu kuat. Tapi Kaoru yakin, dalam kondisi sekarang, Kaorulah yang sangat diuntungkan. Hahaha, sungguh sial sekali kau bertemu aku di sini, ucap Kaoru. Kini Kaoru di atas angin ya kan. Ikoma mulai kewalahan seluruh menghadapi Kaoru. Karenanya Satsuki mencoba membantu. Namun sangat mudah bagi Kaoru menghindari serangan Satsuki. Satsuki makin ngedown sekarang. Ia nggak guna seluruh. Pertempuran Ikoma dan Kaoru intens sekali.
Jual beli serangan terjadi antar keduanya. Di saat Kaoru lengah, Ikoma menendang muka Kaoru. Karenanya Kaoru pun mundur lagi. Tak perlu terburu-buru, santai saja. Tunggu sampai Ikoma kehabisan tenaga dulu. Cahaya Ikoma kini semakin redup, Slur. Pasti bentar lagi Ikoma akan kehabisan tenaganya. Karenanya kini Kaoru mulai lagi. Ia menyerang Ikoma dengan kecepatannya. Sial bagi Ikoma, Slur. MP-nya akan habis sekarang. Makanya, di saat Kaoru menyerang, dengan Gravity Inverse, Ikoma menghindar ke atas. Kemudian, Ikoma pun melesat lagi. Ikoma mempertaruhkan semua mana sisanya ke dalam serangan terakhir ini. Meteor Slash. Namun, Kaoru masih bisa menahan serangan tadi, Slur. Tapi itu tak berlangsung lama. Serangan Ikoma ini terlalu dahsyat. Serangan gila macam apa ini? Sras! Ikoma berhasil menebas Kaoru. Semua mana Ikoma kini telah habis. Tapi, Kaoru belum mati, Slur. Malah kini Ikoma sempoyongan karena kehabisan mana. Satsuki pun kini syok. Akhirnya Ikoma kehabisan mananya. Di sini Ikoma menyuruh Satsuki agar lari saja. Karena sekarang, Kaoru juga pasti tak punya tenaga buat ngejar Satsuki. Mendengarnya, Kaoru pun kagum pada Ikoma. Wow, setelah semuanya, kau masih peduli dengan nona itu. Kau memanglah pria sejati. Mendengarnya, Satsuki auto ngeblank, Slur. Satsuki tenggelam dalam pikirannya. Ia hanya beban bagi Ikoma. Bila saja Ikoma dapat party lain, pasti mudah bagi Ikoma mengalahkan kampret itu, bukan? Tapi, berkat hangatnya kebaikan Ikoma, Satsuki perlahan bangkit. Di saat Kaoru hendak menghabisi Ikoma, Satsuki menggunakan Shadow Ball-nya. Jadi, kini Kaoru menjauh lagi, Slur. Dan di saat Kaoru hendak menggunakan Poison Needle, Satsuki melemparkan tongkat sihirnya. Satsuki berlari ke arah Ikoma sekarang. Jelas dong, Ikoma heran. Apa yang kau lakukan, Satsuki? Lari saja sana. Namun Satsuki menolaknya. Ia tak akan lari meninggalkan orang yang telah menolongnya. Satsuki menggunakan Mana Drain, Slur. Kaoru pun merasa Satsuki itu sangat menjengkelkan. Makanya ia pun kini melesat menyerang Satsuki. Death Trash. Slash. Ikoma kini pulih, Slur. Kaoru pun panik sekarang. Cahaya Ikoma kini kembali lagi. Ikoma berada di atas angin. Tebasan-tebasan Ikoma dengan susah payahnya ditahan oleh Kaoru. Kaoru pun kini menggunakan double knife-nya. Sebuah lingkaran sihir muncul mengeluarkan banyak dagger. Sihirmu itu terlalu lambat, ucap Ikoma. Kini berkat bantuan dari Clown Blade, Ikoma bisa dengan cepat mengcasting Gravity Magic Guarantee. Serangan Ikoma telak mengenai Kaoru. Kaoru tak menyangka. Ia akhirnya kalah melawan Ikoma yang levelnya lebih rendah. Tapi sayang, Slur. Ikoma nggak mau bunuh si Kaoru ini. Ia lebih memilih menyerahkan Kaoru kepada pihak berwajib saja. Karena di masa sekarang, hukum di dungeon masih belum ditegakkan. Jadi, pelaporan tentang pembunuhan di portal ditangani dengan sangat lambat. Makanya, Ikoma memilih menyerahkan Kaoru saja, supaya nanti hukum di dalam dungeon bisa dibenahi lagi. Sungguh mulia sekali, bukan, tujuan dari Ikoma, Slur. So, Ikoma pun meminta Satsuki keluar buat ngelapor. Ikoma lah yang akan mengawasi Kaoru. Kini, Kaoru hanya bisa meratapi kekalahannya. Ia terlalu meremehkan Ikoma. Sekarang, ia baru sadar, Slur. Pengalaman bertarungnya masih kalah jauh dengan Ikoma. Dan setelah kejadian itu, kini di kafe, Ikoma lagi ngeliat artikel tentang ditangkapnya Kaoru, Slur. Ikoma masih tak menyangka ia dan Satsuki berhasil selamat dari dalam dungeon.
Bagi Satsuki, ini adalah pengalaman pertamanya bertemu dengan Awakener yang membunuh Awakener lain. Ikoma pun bertanya, apakah Satsuki takut? Mulai sekarang, mereka mungkin akan menemukan banyak hal macam ini. Jika takut, lebih baik Satsuki berhenti saja. Masih ada banyak cara lain mencari nafkah daripada menjadi Awakener. Bohong bila Satsuki nggak takut, seluruh. Tapi, ia bisa tegar karena ada Ikoma di sampingnya sekarang. Satsuki bersyukur. Ia bisa jadi satu party dengan Ikoma. Aduh, gantian Ikoma yang salting sekarang, seluruh. Dan begitulah. Atas kejadian itu, party Ikoma dan Satsuki kini jadi makin solid, seluruh. Amanat chapter kali ini. Orang lain hanya bisa menjatuhkan dan memberi semangat doang. Untuk bisa bangkit dan jadi lebih kuat, semuanya ada pada diri sendiri. So, yuk, semangat yuk. Kita pasti bisa. Setelah kejadian di Dungeon Crazy Dream Theater. Kini, di kafe, Ikoma dan Satsuki tengah membahas rencana mereka ke depan. Prioritas mereka sekarang adalah mencari senjata baru untuk Satsuki. Semakin bertambahnya level mereka, maka dungeon yang akan mereka masuki juga akan makin sulit. Dengan senjata Satsuki yang sekarang, sangatlah kurang, seluruh. Iya kan? Jadi, mereka harus pergi ke dungeon yang dapat menghasilkan banyak uang sekarang. Buat apa lagi ya kan, kalau bukan buat beli senjata untuk Satsuki. Mendengar Ikoma yang begitu perhatian kepadanya, Satsuki auto kelepek-kelepek, seluruh. Karenanya, Ikoma agak khawatir jadinya. Dibaikin dikit, langsung gitu seluruh Satsuki. Takutnya nanti malah diperalat orang lain ya kan. Kemudian setelahnya, Ikoma sudah menentukan dungeon mana yang akan mereka masuki. Itu adalah dungeon makam mendiang raja. Dungeon ini merupakan dungeon yang baru ditemukan. Dungeon ini merupakan dungeon langka, seluruh. Tingkat drop item dalam dungeon ini sangatlah tinggi. Terlebih lagi, masih belum ada yang tahu akan hal itu. Ikoma pun tahu gara-gara ia baca-baca informasi dungeon. Dungeon makam mendiang raja sangat berkemungkinan mendapatkan item yang berguna. Dan karena Ikoma lah satu-satunya orang yang tahu informasi ini, Ikoma bisa mengambil semuanya ya kan? Bau-bau cuan, seluruh. Dan singkat cerita, kini mereka telah berada di dalam dungeon. Beberapa saat kemudian, ada monster yang muncul. White Knight level 29. Jelaslah, easy bagi Ikoma, seluruh. Tapi bohong. Ternyata, skeleton kampret ini tidak bisa diserang dengan serangan fisik. Makanya, Ikoma pun meminta Satsuki untuk menggunakan sihirnya. Setelah Ikoma membuka celah, Shadow Ball auto mokat monster itu, seluruh. Padahal hitungannya, monster tadi hanya keroco. Tapi, monster itu sudah bisa drop item, seluruh. Mantep bukan? Perkiraan Ikoma, item ini bisa dijual dengan harga 400.000 yen. Mendengarnya, Satsuki auto kaget dong. Apa bener segitu? Mahal banget. Tapi, kalau Ikoma yang ngomong sih percaya-percaya aja lah ya. Satsuki nanya lagi, berapa banyak sih target cuan mereka di sini? Ikoma dengan muka datarnya menjawab, ia menargetkan 3 juta yen, seluruh. Mereka akan 3 hari dalam dungeon ini. Tambah shock ya kan Satsuki? 3 juta yen dalam 3 hari. Gila. Tapi Satsuki bisa apa? Ia hanya bisa nurut sekarang. Tak lama kemudian Ikoma mendengar ada suara pertempuran di dekat mereka. Di saat Ikoma memeriksanya, ternyata ada party lain dalam dungeon ini, seluruh. Setelah mumi ini darahnya tipis, maka bagian cewek ini yang akan melakukan last hit. Ia pun meminta krunya untuk memberi buff dan menyalakan kamera. Semuanya siap. Kini, cewek ini pun dengan gaya maksimalnya menghabisi mumi tadi. Perkenalkan, namanya adalah Fujiwara Hoshinan. Ia merupakan dungeon streamer, seluruh. Satsuki tahu siapa Hoshinan itu,
Karena Satsuki merupakan pengikutnya, seluruh. Ikoma nampak tidak senang dengan streamer dungeon. Alasannya, para streamer ini hanya fokus dalam uangnya saja. Padahal, di dalam dungeon itu sangatlah berbahaya. Dan kini, ternyata kaki dari Satsuki dan Ikoma masuk ke dalam frame kamera. Makanya, Hoshinan meminta mereka agar minggir, seluruh. Mendengarnya, Ikoma jadi kesel ya kan? Songong banget. Padahal, tadi cuma numpang last hit doang. Tapi Hoshinan berkata, ini cuma hiburan buat penonton. Toh, gara-gara Ikoma dan Satsuki masuk frame, rekamannya jadi gak bisa dibuat konten kan? Ikoma minta maaf, seluruh. Ikoma pun kini bertanya, kenapa kau jadi dungeon streamer? Ya jelas dong, apalagi jawabannya kalau bukan uang, seluruh. Hoshinan menjelaskan, di dalam dungeon ini sangat mudah untuk membuat konten. View-nya juga gede-gede. Jadi, Hoshinan bisa menghasilkan pendapatan yang mantep. Hoshinan pengen jadi kayak idol gitu, seluruh. Mendengarnya, tambah gak suka Ikoma kepada para streamer ini, seluruh. Ia menganggap para streamer itu cuma main-main saja. Dungeon ini bukanlah tempat untuk main-main. Lebih baik pergi aja. Mereka yang tak punya keyakinan berakhir dengan penyesalan. Ucap Ikoma. Makjub gak tuh? Udahlah kontennya rusak. Dihujat pula, seluruh. Tapi, karena sudah terbiasa dihujat netizen, Hoshinan langsung bisa pulih. Ia pun meminta kamera dari krunya. Ia menantang Ikoma sekarang. Ia meminta untuk bertanding mengumpulkan jarahan dalam waktu 3 jam. Itu akan direkam. Jika Hoshinan menang, Ikoma harus menarik kata-katanya kembali. Dan jika Ikoma yang menang, Hoshinan akan menyetujui semua yang dikatakan oleh Ikoma. Nantang, ya gaskan lah. Dan setelahnya, kini para kru Hoshinan menanyakan, kenapa Hoshinan menantang tadi? Hoshinan pun menjawab, yaitu sih karena pertandingan ini bisa jadi konten yang menarik. Yang penting cuan ya kan? Selain itu, Hoshinan juga gak terima dibilang gak punya keyakinan dan gak punya tekad. Sementara itu, Ikoma tanpa hambatan seluruh membantai tiap monster yang ia jumpai. Selain naik level, Ikoma juga mendapatkan item juga. Di sini Satsuki pun bertanya, kenapa tadi Ikoma bicara kasar gitu? Apalagi sampai nerima pertandingan ini. Ikoma pun menjawab, ia hanya pengen nyadarin mereka doang, seluruh. Jika mereka kalah, pikiran mereka mungkin bisa kebuka bila dungeon itu bukanlah tempat buat seneng-seneng. Tapi masalahnya sekarang, akan sangat sulit membawa jarahan yang mereka peroleh karena tas mereka kini sudah penuh. Tak lama kemudian, mereka masuk ke sebuah ruangan. Di dalam sini terdapat banyak patung, seluruh. Dan tiba-tiba, bersamaan menyalanya mata patung ini, pintu keluar menutup. Mereka sekarang telah memasuki dungeon gimmick. Wanjay ya kan? Nggak cuma di TV, seluruh. Di dungeon pun ternyata ada gimmick juga. Dungeon gimmick ini semacam event spesial gitu, seluruh. Sebagian event ini adalah jebakan, tapi beberapa ada yang menguntungkan. Dan dikarenakan dungeon yang Ikoma masuki merupakan dungeon langka, Ikoma yakin mereka akan dapat hal yang bagus di sini. Tak lama kemudian suara terdengar. Kau akan menerima ujianku. Ujiannya simpel, seluruh. Ikoma hanya perlu menjawab semua pertanyaan. Apabila jawaban benar Ikoma tak lebih dari 3, maka nyawa Ikoma lah yang akan menjadi bayarannya. Satsuki auto kumat, seluruh. Ia mulai panik sekarang. Tapi tenang, Ikoma pede banget, seluruh, bisa melewati ujian kampret ini. Satu persatu pertanyaan berhasil dijawab Ikoma. Santuy sekali seluruh Ikoma dan Satsuki sekarang. Kasihan patungnya ya kan? Udah lama lapar, malah gak jadi makan. Dan sampailah mereka di pertanyaan ke-20. Pertanyaannya adalah, monster apa yang menjatuhkan lendir? Ikoma sejenak berpikir. Dungeon yang ada slime hijau itu belum ada, seluruh. Jadi, Ikoma menjawab pertanyaan yang tidak adil. Dan ternyata,
Jawaban Ikoma juga benar. Patung ini auto shock seluruh. Kok bisa sih Ikoma menjawab benar semua? Ini mustahil. Ikoma cerdas banget. Dan patung tadi pun hancur. Setelahnya, gerbang keluar pun terbuka. Lah, masa gitu doang seluruh? Nggak dapat hadiah gitu? Tenang seluruh. Satsuki melihat ada item di bekas rontokan patung tadi. Ikoma terkejut. Item ini seakan menjawab keluhan Ikoma karena kesulitan membawa barang jarahannya. Kini, sebuah cincin penyimpanan muncul. Item ini, kalau dijual bisa nyampe 10 juta yen seluruh. Berkat cincin ini, semua drop item yang Ikoma dapatkan bisa dengan praktis ia simpan di dalam. Dengan begini, Ikoma tambah yakin bila Ikoma lah yang akan menjadi pemenangnya. Tak lama kemudian mereka pun berpas-pasan dengan Hoshinan. Ikoma memamerkan semua jarahannya seluruh. Auto kaget ya kan si Hoshinan? Kau pasti bercanda. Apa-apaan ini? Ikoma berkata, aku akan memaafkanmu jika kau meminta maaf sekarang. Tapi Hoshinan gak mau. Ia mau nyari monster lagi seluruh. Panas dia ya kan? Tapi nyatanya, sekarang Hoshinan mulai kebingungan. Harus gimana ini? Di sini, staf Hoshinan mengatakan, lebih baik mereka kembali saja. Mana mereka sekarang tidak akan cukup buat balik nanti. Tapi Hoshinan tetap kekeh seluruh. Alasannya itu karena ia gak terima dihujat Ikoma. Sedikit flashback seluruh di 8 tahun yang lalu, di mana disitulah pertama kali monster muncul membantai kota. Di umur yang masih belia, Hoshinan harus berlari menyelamatkan diri serta adiknya juga. Satu hal yang bisa membuat Hoshinan tegar adalah karena ia melihat awakener wanita di dalam berita. Kwon. Itulah nama dari awakener wanita tadi seluruh. Sejak saat itu, Hoshinan ingin memberikan keberanian pada orang-orang. Karena terinspirasi itulah, maka Hoshinan pun mulai bikin channelnya. Padahal, ia telah berjuang sangat keras sampai seperti ini. Malah dikatain Ikoma ya kan? Wajar saja sih bila Hoshinan nggak terima seluruh. Tak lama kemudian, Hoshinan dan krunya mendengar suara monster. Langsung saja, Hoshinan pergi dengan sumringahnya. Dan ternyata, monster yang muncul adalah bos dungeon Necromancer Paraoh seluruh. Di hadapan Paraoh, ada awakener yang terluka juga. Melihat hal itu, Hoshinan getar-getir. Para krunya pun mengusulkan mereka kabur saja. Awakener ini pun teriak minta tolong. Seketika, flashback kelam Hoshinan muncul. Ia tak mau seluruh terus-terusan lari. Makanya, Hoshinan membulatkan tekadnya menolong awakener random itu. Hoshinan menahan serangan Paraoh. Ia menyuruh orang random ini agar lari saja. Ia yang akan menahannya. Melihatnya, para kru Hoshinan pun juga ikut seluruh. Mereka tidak akan meninggalkan Hoshinan sendirian. Dan bisa ditebak lah ya, party Hoshinan pun akhirnya hancur lebur. Semua krunya telah dikalahkan. Hoshinan sendirian sekarang. Jarak kekuatan dengan bos sangat jauh sekali seluruh. Lalu kini, di saat Paraoh hendak menyerang Hoshinan, sang pahlawan pun datang. Helah, kau terlalu ceroboh. Sras. Untung saja seluruh, Ikoma sempat menyelamatkan Hoshinan dengan Gravity Universe-nya. Jelas saja Hoshinan kini bingung. Kenapa Ikoma ada di sini? Ternyata Ikoma tahu keberadaan Hoshinan berkat awakener yang kabur tadi seluruh. Berkat itu, Ikoma pun mengakui kekalahannya. Hoshinan sudah membuktikan bila ia punya tekad dan keyakinan. Dan sekarang, waktu bermesraan telah habis. Paraoh kembali menyerang. Tapi dengan santuinya, Ikoma bisa menahan serangan tadi seluruh. Kemudian, Satsuki membantu dengan Shadow Ball-nya. Tapi, serangannya nggak ngefek seluruh. Kini, Ikoma meminta Satsuki untuk memulihkan MP dari Hoshinan. Mereka akan mulai Red Boss sekarang. Ikoma butuh Hoshinan karena kelas Hoshinan ini adalah Magic Sword User. Kelas ini
adalah pengguna pedang yang bisa menggunakan magic support, Lur. Jadi, Hoshinon pasti bisa melakukan heal, ya kan? Rencananya, Hoshinon akan bertugas buat nge-heal, Lur. Sedangkan mana dari party akan dipulihkan oleh Satsuki. Jadi, Ikoma hanya harus fokus menyerang dan mengakru musuh saja. Tapi, karena perbedaan level Ikoma dan bos terpaut terlalu jauh, Ikoma kesulitan dalam mengimbangi kecepatan bos monster ini, Lur. Jika terus begini, Ikoma nggak yakin bisa bertahan lama. Untung saja, salah satu kru Hoshinon memberikan buff haste kepada Ikoma. Ia meminta Ikoma untuk menjaga Hoshinon. Berkat buff haste itu, kini kecepatan Ikoma meningkat pesat, Lur. Ikoma jadi lebih mudah menghindari semua serangan bos kampret ini. Melihat kecepatan dari Ikoma, kru Hoshinon pun terkagum-kagum. Langsung saja ya kan, rekam ya guys ya, konten bagus ini. Ikoma terus-menerus menghindar dan menangkis semua serangan Parao. Dan akhirnya, kini giliran Hoshinon beraksi. Heal! Party sudah siap sekarang. Waktunya bertempur lagi ya guys ya. Karena menghindari semua serangan bos, Ikoma kini terpojok. Kemudian, Ikoma menggunakan Gravity Moiety-nya untuk melemparkan patung. Di saat bos tadi menghancurkan patungnya, celah terbuka. Satsuki serang wajahnya. Namun lagi-lagi, nggak ngefek, Lur. Kini Ikoma yakin, dikarenakan bos ini punya armor yang tinggi. Hanya kelas Magic Sword user yang bisa menembusnya. Ikoma pun meminta Hoshinon untuk menyiapkan serangan terkuatnya. Ia akan mencari celah lagi. Di saat celah terbuka, maka itulah waktunya Hoshinon untuk menyerang. Langsung saja ya kan, Hoshinon mulai mengisi charge serangannya. Ikoma pun maju, Lur. Dengan Gravity Binding, Ikoma mencoba mengikat lengan bos yang menjengkelkan. Biasanya, sangat mudah bagi bos untuk menghancurkan binding. Tapi, karena Ikoma menaruhnya di posisi bawah bahu, bos ini tak punya cukup kekuatan untuk menghancurkannya, Lur. Hoshinon yang melihatnya pun tak menyangka. Celah benar-benar terbuka sekarang. Langsung saja ya kan, dengan skill break-nya, Hoshinon menyerang topeng bos kampret itu. Topeng Parao kini retak dan hancur seluruh. Titik lemah Parao sudah terbuka lebar sekarang. Berkat analisisnya, Ikoma sekarang jadi tahu Parao pasti akan menyerang dengan kekuatan penuh sekarang. Namun, itulah kelemahan Parao. Di saat ia menyerang, wajah Parao akan tertunduk ke bawah. Dan kini, setelah berhasil menghindari serangan fatal, dengan cepat kini Ikoma sudah ada di depan muka Parao. Ikoma siap mengakhiri pertarungan, Lur. Meteor Slash. Parao auto tewas. Berkat mengalahkan bos dungeon ini, Ikoma sekarang naik level lagi. Setelah pertandingan tadi, Hoshinon pun melakukan heal kepada para krunya. Lalu kini, di mayat Parao ada drop item juga. Itu adalah Magic Staff Kutukan Raja. Item ini adalah item yang sempurna seluruh buat Satsuki. Mayan ya kan? Jadi mereka nggak perlu beli tongkat yang begitu mahal. Tapi Satsuki bertanya, apakah tidak masalah bila ia memilikinya? Hoshinon dan krunya kan juga ikut bantu. Di sini Hoshinon pun menjawab, karena telah menyelamatkan nyawanya, Hoshinon akan memberikan semua jarahannya kepada Ikoma dan Satsuki. Padahal Ikoma sudah ngaku kalah tadi, Slur. Ikoma pun juga telah menarik kata-katanya kembali. Karenanya Hoshinon auto meleot sekarang. Lalu kini, dikarenakan omongan Ikoma yang begitu kejam, kru Hoshinon pun sedikit ngegas, Lur. Ikoma itu keterlaluan. Padahal Hoshinon kan cuma mencari nafkah doang buat keluarganya. Hoshinon ini punya banyak tanggungan untuk menghidupi ibu dan adik-adiknya, Lur. Mendengarnya, Ikoma pun minta maaf. Ia menyesal bertingkah begitu buruk. Dan dengan begitu raid mereka pun selesai dengan baik. Setelah raid tadi, kini Hoshinon dan krunya pun bingung. Konten apa yang harus mereka pakai?
Di saat kameramen bilang ia punya video bagus, Hoshinon pun langsung mengeceknya seluruh. Ternyata itu adalah video pertarungan Ikoma. Waktu pun berlalu. Kini di kafe, semua orang tengah digegerkan dengan video yang viral. Semua mata sekarang tertuju pada Ikoma. Satsuki pun menunjukkan bila ternyata sekarang Ikoma telah viral seluruh. Hoshinon telah mengupload video pertarungan Ikoma. Trending seluruh Ikoma sekarang. Sementara itu, Hoshinon kini cerah banget. Ia dapat cuan banyak karena video Ikoma. Tak lama kemudian Ikoma pun telepon buat komplain. Tapi Hoshinon malah ngajak collab lagi seluruh. Percuma ya kan Ikoma nelpon tadi. Tapi ya begitulah. Ikoma menganggap masalah video itu tidak penting seluruh. Ikoma sekarang harus move on ke rencana berikutnya. Ada item langka lain yang harus Ikoma dapatkan. Itu adalah item Ring of Wisdom. Setelah dari dungeon makam mendiang raja, Ikoma kini sudah level 36 seluruh. Ikoma sekarang sudah memenuhi syarat untuk naik menjadi rank C. Untuk Satsuki, ia sih masih level 32 seluruh. Ya bentar lagi juga naik. Kecepatan leveling mereka berdua pasti dong membuat orang keheranan. Tapi Ikoma masih belum puas. Ia menargetkan harus bisa jadi rank B dalam waktu sebulan ini. Jelaslah Satsuki pun kaget. What? Itu mustahil mendapatkan rank B dalam sebulan. Ikoma menjelaskan. Ada item yang ingin ia incar. Dan item itu ada di dalam dungeon yang hanya bisa dimasuki oleh awakener rank B atau di atasnya. Dungeon itu punya kesulitan tinggi. Namanya adalah Illusion Library. Item yang diincar oleh Ikoma adalah Ring of Wisdom seluruh. Item itu merupakan drop item dari boss dungeon. Alasan Ikoma mau Ring of Wisdom itu karena ia punya asumsi. Mungkin item itu ada hubungannya dengan fenomena dungeon ini. Dulu sebelum regresi, item Ring of Wisdom ini dikenal punya efek tersembunyi. Tapi sayang, saat penelitiannya belum selesai, itemnya hilang entah kemana seluruh. Jadi, Ikoma pengen tuh item. Penasaran ya kan? Apa bener sih item ini bisa menguak asal-usul munculnya bencana dungeon ini? Dikarenakan sulitnya menaklukkan dungeon Illusion Library, Ikoma pun meminta Satsuki untuk membantunya lagi. Dan dengan kawaii mode-nya, Satsuki bersedia. Dikarenakan Satsuki telah setuju, so Ikoma pun langsung menunjukkan rancangan-rencananya agar Ikoma bisa tembus rank B seluruh. Mereka pun mulai membersihkan dungeon untuk mengumpulkan achievement-nya. Dalam waktu 2 minggu, boss dungeon Red Troll, boss dungeon Siren, dan boss dungeon Arknight Ogre semua bisa mereka atasi. Sekarang Ikoma level 38 seluruh. Berkat semua informasi yang Ikoma punya, Ikoma jadi bisa memilih dungeon mana yang bisa mereka selesaikan dengan cepat. Karenanya, sekarang Ikoma sudah mencapai syarat mendapatkan 5 achievement dungeon di atas level 30 seluruh. Ikoma sudah bisa mendapatkan promosi ke rank B. Dan seperti biasa, si admin lagi-lagi kaget karena Ikoma sudah minta promosi lagi. Tapi menurut regulasi, Ikoma harus menjalani tes dulu seluruh. Tak lama kemudian ada orang songong datang. Oga. Itulah nama orang kampret ini. Oga berkata, bocah ini rank B. Melihat lencana yang dipakai Oga, Ikoma pun tahu bila si kampret ini adalah awakener yang dikontrak oleh manajemen awakener seluruh. Awakener dengan pencapaian yang signifikan dapat menandatangani kontrak dengan manajemen awakener. Para awakener kontrak ini melakukan pekerjaan seperti memanage dungeon, mengatasi kalau terjadi dungeon break, ataupun memberikan saran kepada manajemen awakener tentang adanya dungeon yang belum dijelajahi. Bisa dibilang, pengaruh mereka itu sangat besar dalam manajemen awakener seluruh.
Oga meremehkan Ikoma. Anak ini kandidat rank B. Hah, tidak mungkin. Si admin pun berkata, Ikoma itu sudah hampir level 40. Selain itu, Ikoma juga sudah memiliki achievement di dungeon menengah. Hah, Oga kaget seluruh. Ia tak menyangka bocah cungkring ini bisa mengalahkan banyak dungeon. Padahal dulu butuh lebih dari 7 tahun bagi Oga untuk mencapai rank B. Tapi Ikoma, ucuk-ucuk bisa dengan mudah naik rank B seluruh. Iri ya kan? Oga nggak nerima kenaikan rank dari Ikoma. Ikoma pun nggak nyangka seluruh bakal kayak gini. Kalau Oga nggak setuju, Ikoma nggak bakal bisa naik rank. Dan sialnya, menurut regulasi, Awakener hanya bisa minta promosi rank di manajemen Awakener yang sesuai dengan area tempat tinggal mereka. Misal, kalian tinggal di Jakarta. Nggak boleh tuh seluruh minta promosi di Bandung. Paham kan? Ikoma pun bertanya, apa sih alasan Oga nolak? Oga dengan nada seriusnya berkata, bila Ikoma itu nggak punya pengalaman. Tapi Ikoma membantahnya seluruh. Ia sudah memenuhi syarat. Lagi pula, Ikoma bisa cepat naik karena Ikoma memilih mengalahkan dungeon yang lebih tinggi dari levelnya. Jika Oga bilang Ikoma nggak punya pengalaman, itu bukan alasan yang masuk akal, bukan? Oga kehabisan kata-kata seluruh. Ikoma menambahkan, memang benar, bila aturan tentang Awakener dan dungeon masih belum sempurna. Tapi, Oga nggak bisa seenaknya dong mutusin kalau nggak setuju orang naik rank. Setidaknya, biarkan manajemen saja yang nentuin. Mendengar argumen Ikoma itu, admin setuju seluruh. Satsuki makin kagum dengan Ikoma. Tak hanya itu, semua orang yang berkumpul pun terkesan. Ikoma mampu membuat Oga kicap seluruh. Jelas dong, Oga nggak nerima. Ia pun menanyakan, berapa sih level Ikoma dan apa kelasnya? Setelah tahu bila kelas Ikoma merupakan Gravity User, Oga menganggap Ikoma itu sama seperti kelas Mage. Jadi, pastilah Ikoma butuh seorang buat nge-cover, bukan? Mungkin Ikoma punya party yang meng-carry-nya. So, Oga pun mengajukan persyaratan. Oga menantang Ikoma by one seluruh. Dari situ, Oga akan menilai, layak kagak sih Ikoma jadi Awakener rank B. Lalu kini, di area ruang underground training, Ikoma dan Oga sudah siap seluruh. Oga pede banget bisa ngalahin Ikoma. Levelnya saja beda jauh seluruh. Apalagi menurut Oga, Ikoma bisa naik level cepat karena digendong orang. Ditambah lagi, dengan kelas Beast Warrior-nya, Oga sangat yakin easy banget baginya melawan Ikoma. Ia akan pastikan Ikoma tak akan bisa jadi Awakener lagi. Semua orang yang melihat pun kasihan pada Ikoma seluruh. Si Oga terkenal suka menindas orang lain. Pastinya Oga melakukan pertandingan ini hanya sebagai alasan saja buat ngehajar Ikoma. Dikarenakan lawan Ikoma saat ini tak bisa dianggap enteng. Ikoma pun menggunakan semua poin stat yang selama ini telah ia simpan. Ikoma yakin seharusnya dengan begini sudah cukup seluruh. Saatnya bertarung. Ikoma langsung maju. Melihat Ikoma yang langsung ada di depannya, Oga kaget seluruh. Untungnya ia masih bisa menahan serangan Ikoma. Oga jelas tak percaya. Apa-apaan kecepatan ini? Apa yang terjadi? Ikoma kini berada di belakang Oga. Dan dengan cepat, Oga menyerang Ikoma. Namun, Ikoma terlalu cepat seluruh. Ia sekarang di atas. Berkat skill Ikoma, keseimbangan Oga kini goyah. Ikoma kembali melesat. Nyoh. Makan tuh dengkul, kampret. Oga semakin tak percaya. Gerakan tadi bukanlah gerakan seorang newbie. Siapa Ikoma sebenarnya? Para penonton pun juga kagum seluruh melihat gerakan Ikoma tadi. Jalannya pertarungan dikuasai oleh Ikoma. Oga tak bisa sama sekali menyerang Ikoma seluruh. Panik gak tuh dia? Semua pengalamannya gak guna melawan Ikoma. Oga pun bergumam.
Seharusnya aku yang mempermainkannya. Tapi, kenapa sekarang akulah yang dipermainkan? Ikoma memberikan pelajaran bagi Oga, Slur. Oga itu terlalu sombong. Ia memandang rendah kelas Gravity User yang notabene adalah kelas ter-OP. Apalagi, Oga sampai sekarang bertarung tanpa gunain kemampuannya. Hanya gara-gara level Ikoma terpaut jauh, Oga gak gunain skillnya. Sangat gak respect bukan? Ikoma pun membandingkan Oga dengan Kaoru Zibe. Bila dibandingkan dengan Kaoru, Oga pasti kalah jauh. Dengan begini, Ikoma yakin ia bisa menang. Dalam sekejap, Ikoma menyerang. Double Gravity. Oga yang menahan serangan Ikoma pun heran. Pedang Ikoma tiba-tiba terasa sangat berat, Sur. Kemudian, saat Oga menebas, Ikoma sudah menghilang lagi. Kemana dia? Ternyata, Ikoma ada di atas sekarang. Dan dengan cepatnya Ikoma sudah ada di belakang Oga. Ikoma menang. Semua orang takjub. Ikoma mampu menang melawan Awaken rank B, Lur. Oga jelas tak terima. Ia masih belum kalah. Tiba-tiba saja Oga dengan niat membunuhnya menyerang Ikoma. Beast Claw. Nyo. Ikoma jelas terpental, Slur. Untung saja ya kan, tadi Ikoma sempat bereaksi menahannya dengan pedangnya. Oga dibuat makin kena mental, Slur. Meskipun tadi Oga menyerang secara tiba-tiba, Ikoma masih bisa menahan serangannya. Semua penonton pun mencela Oga sekarang. Padahal udah jelas-jelas sudah kalah, malah nyerang dadakan. Ikoma pun berkata, apakah tesnya sudah cukup? Oga makin jengkel ya kan? Bocah ini meremehkanku ya, gumam Oga. Oga tak mau reputasinya jadi buruk karena kalah melawan Ikoma yang levelnya lebih rendah. Oga pun berkata, memang benar, kelihatannya sudah tak perlu dilanjutkan. Ichinose Ikoma, pengajuan promosimu ditolak. Kampret banget nih orang, Slur. Gak tahu malu ya kan? Ia beralasan Ikoma itu gak mampu memberikan damage yang berarti. Padahal Oga sudah mengalah tadi. Bahkan Ikoma malah terluka gara-gara terkena serangan Oga. Semua orang mencela Oga. Siapa yang bisa menghindar dengan serangan dadakan tadi? Jelas-jelas tadi Ikoma lah yang sudah menang. Tapi di saat Oga melihat ke atas, semua orang auto kicap, Slur. Suara lantang show terdengar berkata, apa kau tak punya malu, ha? Ikoma lah yang menang tadi. Lihatlah si kampret ini, Slur. Jengkel banget dia. Tak lama kemudian, wakil pimpinan manajemen pun datang. Serizawa berkata, ada keributan apa di sini? Oga menjawab bila ini hanyalah ujian. Kedatangan Serizawa ke sini karena ia mencari Oga, Slur. Ia pun meminta Oga agar ikut dengannya. Lah, ditinggal gitu aja, Slur. Kampret bukan? Setelah pertarungan dengan Ikoma, sekarang di kantornya Serizawa, Oga sedang meeting, Slur. Meeting kali ini membahas soal dungeon rank B Mausoleum of the Beastmen. Ada laporan yang mengatakan bila fluktuasi di dalam dungeon itu meningkat. Pihak asosiasi harus melakukan sesuatu pada dungeon tadi. Tapi pihak asosiasi ragu, Slur. Mau di-clear, tapi cerahannya banyak. Eman-eman kan? Tapi kalau emang mau dibiarin kayak begitu, nanti kalau dungeon break kan berabe. Jadi tujuan Serizawa memanggil Oga adalah untuk menyelidikinya, Slur. Serizawa ingin Oga meyakinkan pemimpin asosiasi supaya mau menghancurkan dungeonnya sebelum terlambat. Tapi belum juga dijelaskan rinciannya. Oga main mau pergi aja. Dengan arogannya dia melemparkan berkas informasinya kepada Serizawa. Apa yang kau ketahui ya? Kau itu cuma melihat data kan? Aku yang di lapangan lebih tahu. Kalau dungeon itu bukan masalah apa-apa. Aku akan ke sana dan menaklukkan dungeon itu dalam sekejap.
Serizawa hanya bisa kesal, Lur. Mau ngelawan ya nggak mampu kan. Di Gibeng bisa mokat dia. Padahal Oga tidak tahu bencana macam apa yang akan muncul dari dungeon itu. Dan sekarang di kafe, Ikoma lagi mikir gimana ya caranya dia bisa naik ke rank B. Karena gara-gara si kampret Oga, Ikoma jadi belum bisa naik rank. Pusing dah tuh Ikoma. Harus gimana ini? Lagi pusing, malah ada orang berisik yang datang pula. Hoshinon datang karena ia dapat info dari video pertarungan Ikoma dengan Oga. Video itu dikirim oleh penggemarnya. Hoshinon pun memviralkannya lewat channel YouTube-nya. Dengan harapan pihak asosiasi bisa mendengarkan aspirasi dari 100.000 subscribernya. Pinter kan dia? Udahlah dapat cuan bisa bantu Ikoma pula. Tapi itu menurutnya. Menurut Ikoma, Hoshinon itu melakukan hal yang berlebihan. Dengan tindakannya itu, maka dia hanya menjadikan dirinya sebagai target Oga. Sementara itu, melihat Ikoma yang begitu akrab bicara pada Hoshinon, Satsuki yang dari tadi dicuekin nampak kesal, Lur. Langsung tembak aja. Kau suka pada Ikoma ya Hoshinon? Lah, auto salting si Hoshinon. Ribut sendiri dua cewek ini, Lur. Sementara Ikoma hanya santuy minum kopi doang. Tak lama kemudian HP Satsuki berbunyi karena ada notif bencana monster rank B. Itu adalah notifikasi dungeon break. Ikoma pun merasa aneh. Break macam ini tak pernah terjadi di kehidupannya yang lalu. Apakah ada yang berubah di kehidupannya yang kali ini? Di sini Hoshinon ragu, Lur. Mau ke dungeon break apa kagak? Karena si doi nggak pernah tuh masuk ke dalam dungeon rank B. Levelnya aja rendah banget. Tapi di saat ia mengingat kejadian kelamnya, Hoshinon pun membulatkan tekadnya. Ada orang di kota yang bahkan tidak punya level. Makanya Hoshinon pun akan pergi ke sana. Karenanya, Ikoma dan yang lainnya pun sekarang OTW menuju dungeon break. Sementara itu, si badut sok kuat sekarang lagi ngelawan monster yang keluar dari dungeon. Ya walaupun dia bisa ngalahin werewolf yang ada di depannya, Oga masih tak menyangka bila yang dikhawatirkan oleh Serizawa sekarang benar-benar terjadi. Kalau begini, bisa-bisa semua orang akan menertawakannya. Reputasinya akan semakin turun nanti. Pusing dah tuh Oga. Apalagi sekarang para ranker tinggi juga tak kunjung datang. Kalau kerusakannya makin parah, posisi Oga akan dalam masalah. Gila jabatan banget nih orang kampret, Lur. Tapi sekarang Oga punya ide gila. Seharusnya dia bisa kan solo ngelawan bos dungeon. Jika dia bisa mengalahkan bos dengan cepat, tinggal limpahkan saja kan kesalahannya pada Serizawa. Jadi beres. Dengan begitu ia bisa jadi pahlawan. Maka dari itu Oga pun mengajak rekannya buat ngalahin bos saja. Oga nggak tahu bos macam apa yang akan ia hadapi. Dikarenakan bos dungeonnya adalah Oijas Ghost Fox level 55. Kedua rekan yang ia bawa auto ketar-ketir sekarang. Bosnya sangat berbeda dengan info yang mereka terima. Bos dungeon kali ini telah berevolusi. Dua orang rekan Oga menyarankan agar mereka mundur saja. Tunggu saja grup lain jadi mereka bisa bergabung nanti. Mendengar hal itu, dalam hatinya Oga bergumam. Kalau seperti itu, nanti reputasinya bisa makin turun saja. Ngamuk dong si Oga. Aku ini awaken rank B loh. Aku telah mengatasi kesulitan macam ini berkali-kali. Aku akan menghancurkan bos itu dalam satu serangan. Jelas dong, dua orang ini menganggapnya gegabah. Mana mungkin mereka bisa kan? Makin emosi si Oga, Lur. Dikarenakan keduanya nggak mau nurut. Ya tinggal paksa aja kan. Oga pun menggunakan skill berserknya kepada dua orang tadi. Mereka sekarang kehilangan kendali. Skill itu dulu sering digunakan Oga. Ia menggunakan skill tadi untuk membuat tameng hidup. Jadi, dia bisa kabur saat bertemu monster yang tak bisa ia kalahkan. Emang udah busuk si kampret ini, Lur. Sekarang pun sama. Ia menendang dua orang tadi untuk maju menyerang bos dungeon.
Oga hanya menggunakan mereka agar Oga dapat celah aja. Dengan begitu, Oga nanti bisa menyerang dengan serangan fatal. Tapi gak mungkin dong segampang itu. Bos dungeon pun menggunakan skill poltergeist-nya. Ini adalah semacam skill telekinesis. Seketika, reruntuhan yang ada di sekitar bos dungeon pun terangkat melayang. Bos dungeon mulai menyerang. Tapi, Oga saat ini masih mampu mengatasinya, Lur. Melihat kedua tameng hidupnya udah gak bisa diandelin, Oga pun memilih kabur aja. Gak bakal kuat mereka ngelawan kan? Tapi tak semudah itu kawan. Dalam sekejap bos dungeon sudah ada di belakangnya. Sekali lagi, poltergeist pun diaktifkan. Di saat Oga kewalahan menghadapi reruntuhannya, no, bos dungeon menyerang. Ayo lo, panik gak tuh? Harus gimana dia sekarang? Bos dungeon itu terlalu kuat baginya. Untung saja kelas Beast Warrior punya skill pura-pura mati, Lur. Jantung Oga bisa dihentikan untuk sementara setelah menerima serangan. Karenanya bos dungeon pun auto melengos. Nah, sekaranglah waktunya bagi Oga. Ia mau kabur. Tapi tentunya nggak bisa dong. Mata yang ada di bagian pundak bos ini bisa melihat pergerakan dari Oga. Auto dicakar lagi dia. Nah loh, sekarang dengan telekinesisnya, bos dungeon pun membekap Oga. Sekarang ia mencoba mengambil alih tubuh Oga untuk mengendalikannya, Lur. Sementara itu, Ikoma sudah tiba di kota Dungeon Break. Sedari tadi Ikoma hanya membunuh kroco monster dan menolong warga sekitar. Sudah lebih dari setengah jam, Lur, dari Dungeon Break. Tapi bos monster belum dikalahkan. Ikoma pun perasaannya gak enak. Ia berasumsi mungkin hal yang buruk telah terjadi. Sedangkan sekarang, si Oga yang telah lepas kendali pun kini mulai bertarung dengan para awakener lain. Semua awakener itu kewalahan melawan Oga. Untung aja Ikoma datang di saat yang tepat, Lur. Dengan gravity moiety-nya, Ikoma menahan tebasan Oga. Jadi selamat si botak. Melihat keadaan Oga, Ikoma pun jadi tahu bila bos dungeon itu memiliki skill untuk mengganggu mental. Di saat bertarung dengan Oga ini, Ikoma merasa pergerakan dari Oga itu jauh lebih sederhana sekarang. Ini pasti adalah efek dari pengganggu mental. Ikoma dengan mudah menghindari semua serangan dari Oga. Dikarenakan sudah cukup menganalisa, saatnya hajar ya kan? Double gravity. No, no. Apa kau sadar, Oga? Ucap Ikoma. Mendengar kalimat itu, Oga matanya terbelalak. Memori pertarungan dengan Ikoma kini muncul. Oga hanya bisa mengingat bila ia telah dipermalukan oleh Ikoma, Lur. Langsung ngamuk dia. Kini dengan skill berserknya, ia maju menyerang. Ikoma mayan kesulitan sekarang. Ternyata meskipun pengganggu mental membuat gerakan Oga jadi mudah ditebak, tapi kekuatannya meningkat pesat. Makanya Ikoma nggak boleh buang-buang waktu, Lur. Ia pun melompat. Double gravity. No. Dengan meteor slash-nya, Ikoma berhasil memotong tangan Oga. Oga kesakitan. Dengan begini kampret lemah dan sombong itu harusnya nggak bakal ganggu lagi ya guys ya. Si botak yang melihat sangarnya Ikoma. Kaget dong dia. Bagaimana bisa Ikoma melawan Hunter Rank B dengan begitu sepelenya? Tak lama kemudian Satsuki dan Hoshinon pun datang. Kelamaan mereka, makanya tadi Ikoma tinggalin saja. Belum juga beristirahat, kini Ikoma harus menghadapi bos dungeon-nya. Dikarenakan bos dungeon ini sudah berevolusi, Ikoma jadi gak tahu skill-skill macam apa yang dimiliki oleh bosnya. Ditambah lagi sekarang, bos dungeon menggunakan Beast Spirit. Dengan skill ini, bos dungeon bisa men-summon Ghost Grammar level 30. Banyak banget pula tuh. Karena sudah begini, Ikoma pun meminta Hoshinon dan Satsuki untuk mengurus Kroco yang mendekat dan melindungi agen pertahanan Demon yang terluka. Sementara Ikoma, ya jelas dong, apalagi kalau nggak solo lawan bos dungeon. So, Ikoma pun maju ke arah bos dungeon-nya.
Sekali lagi, bos dungeon menggunakan poltergeist. Kini reruntuhan sekarang melayang di depan Ikoma. Menerima serangan itu, Ikoma mah santuy aja. Dengan kecepatannya, Ikoma menggunakan batu-batu tadi sebagai batu loncatan saja. Si botak makin gak habis pikir seluruh. Bagaimana Ikoma bisa secepat itu? Ya, semua itu berkat kelas Steve Ikoma dulu. Karena dulu kelas Steve cuma bisa mengandalkan kecepatannya doang. Dan sekarang Gravity Moiety Ikoma memanipulasi Gravity dari sebongkah batu. Nyo, mamam gak tuh? Tapi tentu saja, kalau cuma batu doang gak ada apa-apanya bukan buat nih monster. Dan sekarang, lagi-lagi bos dungeon menggunakan skill telekinesisnya. Ya jelas gak mempan lah buat Ikoma. Sekali lagi Ikoma menggunakan Gravity Moiety-nya kepada batu. Meteor Slash. Hanyo. Puyeng-puyeng dah tuh. Jalan pertarungan kini dikuasai oleh Ikoma. Ikoma terus-terusan menebas. Tapi dikarenakan perbedaan level yang sangat jauh, tebasannya geli-geli ya guys ya. Apalagi dengan mana Ikoma yang mau habis sekarang. Ikoma berpikir keras. Dengan auto regen milik bos dungeon, Ikoma akan kesulitan mengalahkannya. Mau minta tolong padarkannya pun percuma. Ada banyak beban yang harus diurus juga. Karena pengalaman Ikoma dulu, ia jadi tahu pola serangan dari bos dungeon. Tapi jika terus begini, maka MP-nya akan segera habis. Pilihan terbaik baginya sekarang itu adalah kabur. Tapi pusing amat ya kan? Kalau kabur percuma dong Ikoma regresi. Jadi ya gaskan aja. Ikoma pun maju menerjang bos dungeon. No. Tebasan Ikoma masuk mulus ke mata bos dungeon. Karenanya sekarang, bos dungeon pun melakukan beast summoning lagi. Dan menggunakan poltergeist-nya juga. Bosnya ngamuk sekarang. Semua orang pesimis Ikoma tak mampu melawan monster itu sekarang. Namun beda dengan Satsuki. Ia malah berpikir lain. Monster itulah yang sekarang terpojok karena Ikoma. Ikoma pun sekarang lagi fokus. Dan dalam sekejap, Ikoma melesat membantai tiap beast spirit di hadapannya. Ikoma dengan cepatnya menyerang bos dungeon tadi. Saking cepatnya Ikoma, bosnya ampe keder seluruh melihatnya. Dan sekarang dari atas, Ikoma sudah tahu apa kelemahan dari bos kampret ini. Kelemahannya itu ada di mata. Matanya di pundak seluruh. So, gaskan. Ikoma pun meluncur. Meteor Slash. No. Auto mokat deh bosnya. Dungeon break berhasil diselesaikan. Berkat mengalahkan bos tadi, Ikoma dapat 6000 XP lebih. Ikoma pun berlevel 44 sekarang. Dengan begitu, masalahnya sudah beres ya guys ya. Dan beberapa jam kemudian di asosiasi Awakener, si admin mengucapkan makasih pada Ikoma karena telah menyelesaikan dungeon break-nya. Tak lama kemudian Serizawa pun datang. Nggak sengaja dia dengar bila Ikoma lah yang telah mengalahkan bos dungeon dan menghentikan dungeon break. Auto kaget dong Serizawa. Ikoma, yang awalnya ia remehkan, malah menjadi penyelamat. Serizawa pun merasa bila ia sangat buruk dalam menilai seseorang. Baguslah kalau dia tahu diri. Sementara itu di rumah sakit, si badut lemah nan kampret ini lagi emosi. Udahlah dikontrol sama bos dungeon. Tangannya dipotong pula sama Ikoma. Harga dirinya seakan diinjak-injak seluruh. Ditambah lagi, Ikoma lah yang menjadi pahlawan, bukan dirinya. Makin benci dong Oga sama Ikoma. Makanya Oga berniat menghukum Ikoma dengan posisinya di asosiasi. Lah, pede banget dia. Sekarang salah satu orang agen pertahanan demon pun datang dengan seorang rekan Oga saat dungeon break. Mendengar Oga yang ngoceh soal dia yang akan balas dendam kepada Ikoma, si botak ini gak yakin Oga bakal bisa. Ikoma itu bisa menyadarkan Oga pas hilang kendali tanpa membunuhnya loh. Kalau Ikoma nggak di sana, mungkin Oga udah mokat. Mendengar kalimat botak tadi, emosi Oga pun bertambah. Ia sekarang bertanya,
Apa yang kau lakukan kemari? Langsung kaget dong Oga saat melihat rekannya saat dungeon break masih hidup. Dikarenakan Oga telah menggunakan skill pada orang lain, Oga telah melakukan tindak kejahatan yang berat. Nah loh, kena batunya kan dia. Makanya Slur, jangan songong jadi orang. Udah dibilangin Serizawa, dia nggak percaya. Udah dibilangin temennya, dia masih nggak percaya. Ditolong Ikoma, ia malah nggak terima. Emang kampret. Bagus deh kalau kena hukuman dia. Dan sekarang, setelah beberapa waktu dari kejadian dungeon break, Ikoma lagi-lagi dibuat kesel Slur. Karena sekarang pengajuan kenaikan ranknya lagi-lagi nggak bisa diterima. Padahal level Ikoma sudah jauh melewati persyaratan. Di sini admin menjelaskan, dikarenakan permohonan dari Ikoma pernah ditolak. Setidaknya, Ikoma harus menunggu lagi 3 bulan untuk pengajuan ulang dirinya. Baru deh setelah itu Ikoma bisa langsung naik rank B. Auto pusing Ikoma. Ia nggak bakal bisa masuk ke Dungeon Illusion Library kalau gini caranya. Semua ini gara-gara si kampret Oga. Ikoma sekarang harus berpikir keras. Gimana caranya ia mendapatkan Ring of Wisdom tanpa masuk ke dalam dungeonnya. Dan untung saja Slur, Serizawa datang di saat yang tepat. Dengan otoritasnya, Serizawa akan memberikan Ikoma kenaikan rank B. Seketika Ikoma kaget dong. Apakah Serizawa serius? Di sini admin menolak dengan keras. Bila Serizawa melakukannya, para awakener lain akan komplain bila mendengar hal itu. Bila sudah begitu, Serizawa akan mendapatkan pengawasan ketat dari pihak asosiasi. Dan yang lebih parah, pemimpin asosiasi akan marah pada Serizawa. Tapi Serizawa telah membulatkan tekadnya. Dikarenakan aksi Ikoma dalam mengatasi dungeon break, pencapaiannya itu sungguh luar biasa. Jika mereka nggak bisa naikin rank Ikoma, itu akan jadi tidak adil bukan? Selain itu, asosiasi juga bisa dinilai telah gagal dalam penilaiannya. Ya walaupun pemimpin asosiasi nggak bakal senang dengan otoritas spesial kayak gini. Karena sudah begitu, Serizawa akan mengurus masalah pemimpin nanti saja. Jadi, Ikoma nggak perlu mengkhawatirkannya. Mendengarnya, Ikoma pun heran Slur. Kenapa sih Serizawa melakukan hal yang sangat banyak bagi seorang awakener seperti dirinya? Serizawa pun berkata, yaitu sih karena itu merupakan tugasnya. Serizawa berperan penting dalam membantu segala aktivitas dari awakener. Karena awakener itu diwajibkan untuk melindungi negara. Masalah dungeon break kemarin itu sudah diprediksi pihak asosiasi. Dan seharusnya hal itu bisa dicegah. Tapi nyatanya malah nggak bisa. Ya tahu sendiri kan dalangnya siapa? Si Oga kampret itu yang ngeyel. Maka dari itu, atas tindakan Ikoma yang menghentikan dungeon break, Serizawa berterima kasih Slur. Ya, secara tidak langsung, Ikoma juga sudah membantu pihak aliansi. Mendengarnya dengan senang hati dong, Ikoma menerima otoritas spesial dari Serizawa. Jadinya sekarang, Ikoma telah di-approve untuk naik ke rank B ya guys ya. Mantep. Sekarang Satsuki pun mengucapkan selamat pada Ikoma. Rank B itu sungguh luar biasa. Apalagi level Ikoma sekarang sangat tinggi. Hanya beberapa orang saja yang berada di atas Ikoma sekarang. Mendengarnya Ikoma pun senang. Karena bila dibandingkan dengan kehidupan Ikoma yang dulu, kecepatannya dalam leveling sungguh di luar nalar. Tapi tiba-tiba saja Ikoma merasa sedih Slur. Satsuki yang melihatnya pun heran. Lah, kenapa malah sedih? Ada apa? Ikoma berkata bila dirinya tidak apa-apa. Hanya kepikiran saja. Dalam hatinya Ikoma bergumam. Dengan terjadinya dungeon break yang tidak pernah terjadi di kehidupan yang dulu, Ikoma pun sekarang bertanya-tanya. Apakah ada yang berubah dikarenakan efek dari Ikoma yang telah kembali? Tapi Ikoma masih tak yakin. Apalagi kejadian dungeon masih tak bisa dijelaskan. Ikoma juga tidak tahu bagaimana mekanismenya Ikoma bisa regresi. Selain itu, kejadian yang beda ini bisa juga dikarenakan butterfly effect.
Karena perubahan yang kecil bisa jadi perubahan yang sangat besar di masa yang mendatang. Tapi ya pusing amat. Ngapain mikir kayak gitu kan? Semua itu adalah kebiasaan buruk Icoma yang suka terlalu berpikir berlebihan. Ya nggak Icoma doang sih. Banyak juga MC yang kayak gini, Slur. So, sekarang Icoma harus fokus ke depan. Ia telah mencapai tujuannya untuk menjadi rank B sekarang. Pas banget pula. Kini di HP-nya ada notif breaking news yang memberitahu bila dungeon incaran Icoma telah muncul. Icoma sumringah. Berkat Serizawa, sekarang ia punya kesempatan untuk mengincar item Ring of Wisdom. Karena item ini penting buat menguak rahasia dari dungeon yang terjadi. Jadi sekarang Icoma harus melakukan praregistrasi dulu untuk masuk ke dalam dungeon. Sementara itu, di gedung pertahanan Demon, di ruang pemimpin, Ketua Pertahanan Demon, Hojo Kurebi, terlihat sedang berbincang dengan orang lewat telepon. Hojo mengatakan bila dungeon The Illusion Library itu akan muncul. Drop item dari bos itu sangat cukup merepotkan. Ia tak bisa membiarkan ada orang yang memiliki item itu. Apakah item yang dimaksud adalah Ring of Wisdom? Menarik, Slur. Orang yang ditelepon pun memberikan saran. Bagaimana dengan timnya? Dengan otoritas pemimpin seharusnya memonopoli dungeon akan jadi mudah, bukan? Tapi tak semudah itu. Karena Hojo nggak mau membuat negara mulai mencurigainya. Aslinya si Hojo itu punya sih beberapa anjing yang dapat dikerahkan. Tapi ini masih belum saatnya. Nggak mau tuh si Hojo bila tujuan dan identitasnya akan terungkap. Jadi, mereka sekarang butuh orang yang tak bisa menangkap pergerakan mereka. Dan secepatnya, setelah dungeon muncul, harus segera berhadapan dengan Chimera Feng untuk penaklukan bos dan penghancuran itemnya. Selain semua itu, Hojo juga berencana. Ia mau membunuh semua Awakener yang ada di sana. Ngeri juga rencananya, Slur. Ada musuh di dalam selimut. Setelah semua rencana dibicarakan, Hojo pun menutup teleponnya. Tak lama kemudian ada orang yang masuk. Orang ini mau berkonsultasi tentang persiapan dari pertahanan Demon. Karena melihat Hojo yang memegang HP-nya, orang ini pun bertanya, siapa sih yang barusan telepon? Dengan muka seriusnya Hojo berkata, itu bukan apa-apa. Sementara itu, sekarang di kereta, Icoma dan Satsuki udah siap OTW ke Dungeon Illusions Library. Satsuki pun bertanya, dungeon macam apa sih Illusion Library itu? Icoma pun menjawab, ya itu sesuai namanya. Tampaknya dungeon itu seperti perpustakaan yang besar. Ya yang jelas di dalam sana ada banyak monster, dan di dalam sana juga ada bos berlevel 60. Bos itu tak bisa diremehkan. Mendengar bos level 60 ini, seperti biasa, Slur, sifat insecure milik Satsuki auto kumat. Apa bisa mereka mengalahkan bos itu? Icoma menjawab tentu saja bisa, karena Icoma punya strategi yang bisa membantu mereka menang melawan bos itu. Dan sekarang, di Asosiasi Awakener Prefektur Urakara, lagi-lagi, Slur, Icoma dapat masalah. Ia tidak diizinkan masuk ke dalam dungeon. Alasan si admin ngelarang karena baru-baru ini banyak Awakener yang mokat di dalam dungeon. Kalau tingkat kematian terus bertambah, bisa-bisa ini akan jadi masalah buat asosiasi di Prefektur Urakara. Tapi Icoma masih ngotot, Slur. Orang dia ini udah memenuhi syarat kok. Dia udah rank B sekarang. Nampak sih bila si admin menyepelekan Icoma. Karena Icoma itu hanya Awakener yang baru naik rank B. Apalagi dengan partinya yang hanya rank C. Jadi ya nggak bakalan tuh si admin ngizinin Icoma. Emang kampret nih orang. Nggak tahu aja dia kalau Icoma itu sangat OP. Tak lama kemudian, ada orang random datang kepada Icoma dan Satsuki. Chukuya Seiji. Ia menawarkan Icoma untuk ikut partinya saja, Slur. Icoma sekarang berpikir, kalau partian sama Seiji dan Awakener high rank lainnya, pasti si admin gak akan ngelarang lagi kan? Masalahnya sekarang, apakah Seiji ini bisa dipercaya orangnya?
Tapi dengan polosnya kalimat Satsuki membuyarkan semua pikiran buruk Ikoma. Seneng banget Satsuki karena mereka bisa masuk ke dungeon. Tapi Satsuki kepedean. Nyatanya Seiji hanya mengajak Ikoma doang. Satsuki nggak diajak loh. Auto makjleb ya kan? Karenanya Ikoma pun menolak tawaran dari Seiji. Kalau Satsuki nggak ikut, maka Ikoma juga kagak. Mendengarnya Seiji pun menegaskan, ia tak akan mencari keuntungan dari Satsuki dan Ikoma. Hanya saja party Seiji sudah mempunyai 2 orang super mantep yang akan menjadi garda terdepan. Tapi Ikoma masih ngeyel seluruh. Kelas Satsuki itu saman. Itu akan sangat mantap buat ngisi MP dari seluruh party. Karenanya Seiji pun setuju seluruh. Mereka bisa gabung. So, Seiji pun meminta Ikoma untuk bertukar kontak sekarang. Lalu kemudian mereka bisa terdaftar sebagai satu party dan akan bertemu di depan dungeon. Setelahnya, Satsuki pun di sini bertanya, apakah nggak apa-apa dengan orang itu? Ya setidaknya Ikoma yakin kalau Seiji itu bisalah dipercaya. Toh mereka nggak ada pilihan lain kan? Kalau nggak gini, Ikoma nggak bakal bisa masuk ke dungeon. Ya meskipun dengan banyak anggota, maka makin sulit kesempatan Ikoma untuk mendapatkan Ring of Wisdom. Tapi setidaknya dengan memiliki 3 orang anggota berlevel tinggi, kekhawatiran Ikoma dengan penaklukan dungeon sudah bisa dihilangkan. Dan setelah mendaftar, kini anggota party pun telah berkumpul. Anggota party Seiji ada yang protes lur. Inoue Shion. Ia protes karena rencananya bukan kayak gini awalnya. Seiji pun menjelaskan bila mereka tak ada pilihan lain. Larangan dari pihak asosiasi sangat menjengkelkan. Langsung saja Shion berkata pada Ikoma, kalau Ikoma nggak guna, maka Shion akan mengakhirinya. Ikoma mana takut ya kan? Kemudian Shion pun bertanya pada Kasai-hiro. Kasai pun menjawab bila ia tak peduli. Selama mereka masuk dungeon dan mereka nggak menghambat, itu pun sudah cukup. Melihat komposisi party ini, Ikoma pun sekarang bergumam. Memang benar level semua orang itu lumayan tinggi. Ikoma merasa mereka bisa mengabaikan semuanya. Tapi Ikoma berpikir sekarang, komposisi party ini sangatlah jelek. Harusnya Seiji bisa memilih party dengan lebih baik ya kan? Ya, it is what it is. Nggak punya pilihan lain juga kan? Jadi ya gaskan aja. Dengan orang serakah, orang sombong, orang arogan, dan orang yang introvert, Ikoma hanya bisa berharap tak ada sesuatu yang akan terjadi nanti. Tapi ya sayang, mentok seluruh. Jadi ya nunggu lagi kita. See you!